Kisah kali ini terjadi di Shanghai, salah satu kota paling maju di Tiongkok. Di suatu kawasan perumahan tua di Jalan Guangzhang, hiduplah sepasang suami istri tampan dan cantik yang baru saja menikah. Hidup mereka terlihat bahagia, saling mencintai, dan tak kekurangan sesuatu pun, sehingga membuat iri banyak orang. Namun, suatu ketika hidup sang istri harus berakhir tak bernyawa di dalam freezer. Yang Li Ping lahir pada bulan November 1987 dan berasal dari Shanghai. Li Ping merupakan satu-satunya anak di keluarganya, jadi dia selalu menjadi permata berharga bagi keluarganya. Ayahnya dulu adalah seorang tentara yang kemudian menjadi petugas polisi dan akan segera pensiun. Li Ping dikenal dengan kepribadiannya yang lembut dan tidak pernah meninggikan suaranya atau berdebat dengan siapapun. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia hanya bersembunyi dan menangis diam-diam. Setelah lulus dari SMA, Li Ping masuk ke Shanghai University dengan jurusan sastra Cina. Li Ping adalah orang yang paling pendiam dan paling lembut di asramanya. Selama berada di universitas, dia hanya pernah marah satu kali ketika teman-teman sekelasnya lupa memberitahu dia tentang jadwal ujian komputer, yang menyebabkan dia ketinggalan ujian dan harus mengikuti ujian susulan. Tetapi keesokan harinya, suasana hatinya sudah kembali seperti biasa. Setelah lulus kuliah, Li Ping berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah dasar yang bergengsi di Shanghai. Pada tahun 2012, Yang Li Ping berkenalan dengan Chu Xiaotong melalui seorang teman di sana. Mereka di usia yang sama dan segera merasa cocok. Li Ping sangat tertarik dengan ketampanan Xiaotong. Pada tahun berikutnya, mereka mulai berkencan, tetapi orang tua Li Ping tidak mengetahui hubungan mereka. Setelah hampir setahun berpacaran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiaotong tiba-tiba pergi tanpa jejak, meninggalkan Li Ping yang khawatir tentang keberadaannya. Hampir setahun setelah kepergiannya, Xiaotong akhirnya muncul kembali. Dia memberitahu Li Ping bahwa dia pergi karena dia telah didiagnosis menderita tumor otak. Setelah pengobatannya gagal, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Shanghai dan tinggal di Tibet. Seiring waktu, sakit kepalanya berangsur-angsur mereda, dan ketika dia kembali ke rumah sakit, tumornya menghilang secara ajaib. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk kembali ke Shanghai. Li Ping benar-benar mempercayai cerita itu dan merasa tidak enak atas apa yang telah dialami pacarnya. Dia menceritakan pada teman-temannya tentang hal itu dengan penuh kekaguman terhadap Xiaotong. Xiaotong dan Li Ping merahasiakan hubungan mereka dari keluarga, hingga suatu saat Li Ping memposting foto di media sosialnya ketika mereka menghadiri pernikahan temannya. Keluarga Li Ping akhirnya mengetahui untuk pertama kalinya bahwa dia sedang berkencan dengan seorang pria, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu. Keluarga Li Ping sebenarnya agak keberatan dengan hubungan mereka. Orang tua Li Ping baru pertama kali bertemu dengan Xiaotong ketika Li Ping mendiskusikan rencana pernikahannya dengan mereka. Meskipun Xiaotong telah makan malam beberapa kali dengan keluarga Li Ping setelahnya, dia jarang terlibat dalam percakapan dengan keluarga Li Ping. Namun suatu ketika saat berkumpul bersama, Xiaotong membuat pernyataan di depan kerabat Li Ping. "Saya sangat mencintai Li Ping. Tidak ada yang bisa mengkritiknya termasuk orang tuanya. Hanya saya yang bisa." Hal ini membuat anggota keluarga Li Ping merasa tidak nyaman, terutama orang tuanya. Nenek Li Ping juga mengungkapkan pikirannya bahwa Xiaotong sepertinya bukan orang yang bisa dipercaya. Tapi pada akhirnya orang tua Li Ping memutuskan untuk tetap menghormati dan tidak akan ikut campur keputusan putri mereka. Pada hari terakhir di tahun 2015, mereka mendaftarkan pernikahan mereka di Departemen Dalam Negeri, dan pada bulan Mei tahun berikutnya, mereka mengadakan pesta pernikahan kecil-kecilan di sebuah hotel di Shanghai. Xiaotong memiliki hobi yang unik, yaitu memelihara hewan berdarah dingin seperti kadal, ular, dan laba-laba yang dia pajang di balkon apartemen mereka.
Awalnya Li Ping tidak menyukai hewan-hewan ini, tetapi dia akhirnya menerima dan bahkan membantu merawat hewan-hewan itu. Terakhir kali ayah Li Ping melihatnya adalah saat makan malam keluarga yang diadakan oleh putri dan menantunya itu. Setelah makan malam itu, Li Ping dan Xiao Tung pernah mengunjungi orang tua Li Ping, tetapi saat itu ayahnya tidak ada di rumah. Ibu Li Ping ingin mereka tinggal dan makan malam, tetapi Li Ping dengan sopan menolak dan mengatakan bahwa mereka bisa makan bersama lain kali. Itu adalah terakhir kalinya Ibu Li Ping melihatnya. Pada tanggal 7 November 2016, Ibu Li Ping menerima pesan WeChat dari putrinya yang mengatakan, "Ibu, untuk ulang tahunku, aku berencana pergi jalan-jalan bersama Tong, dan kami akan mengundangmu ketika kami kembali di hari ulang tahun Tong." Tong adalah karakter terakhir dalam nama Chu Xiaotong. Ibu Li Ping merasa agak aneh karena dia belum pernah mendengar putrinya memanggil suaminya dengan sebutan Tong sebelumnya. Namun dia berasumsi bahwa mungkin pasangan itu hanya mengubah cara mereka memanggil satu sama lain dan tidak terlalu memikirkannya. Ulang tahun Li Ping yang ke-29 tahun jatuh pada tanggal 22 November 2016, diikuti oleh ulang tahun suaminya, Chu Xiaotong, yang ke-29 juga pada tanggal 28 November. Sebenarnya orang tua Li Ping berencana mengadakan pesta ulang tahun untuknya di sebuah restoran, tetapi Li Ping menolaknya dengan mengatakan akan pergi berdua dengan Tong. Ketika Ibu Li Ping bertanya kemana mereka berencana pergi dalam perjalanan mereka, Li Ping mengatakan mereka ingin pergi ke Hokkaido di Jepang atau Pulau Jeju di Korea Selatan. Keesokan harinya, Ibu Li Ping sempat mengirim pesan WeChat lagi kepada Li Ping, memintanya untuk meneleponnya. Namun Li Ping tidak membalas pesan atau menelepon ibunya. 2 minggu kemudian, kucing yang merupakan hewan peliharaan favorit Li Ping dan telah tinggal bersama keluarganya selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba meninggal. Ibu Li Ping memberitahunya melalui WeChat, tetapi Li Ping hanya menanggapi dengan emoji menangis dan mengatakan bahwa dia sedang berada di luar kota. Setelah itu, ibunya mencoba menelepon Li Ping beberapa kali, tetapi ponselnya dalam nada sibuk atau dimatikan. Hal itu membuat ibunya sangat marah. Dia mengirim pesan WeChat menanyakan mengapa Li Ping tidak menjawab teleponnya, tetapi Li Ping memberikan banyak alasan. Beberapa hari sebelum Natal, orang tua Li Ping pergi ke rumah sepupu yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Li Ping dan Xiaotong. Mereka sekalian ingin mengunjungi Li Ping di sana sambil membawa 2 sweater yang telah dirajut ibunya untuk putri dan menantunya itu. Tetapi ketika orang tua Li Ping 2 kali datang di apartemen mereka, tidak ada yang membukakan pintu. Li Ping memberitahu orang tuanya melalui WeChat bahwa mereka sedang keluar kota. Li Ping mengatakan dia akan kembali dari Wuxi pada sore hari, tetapi orang tuanya menunggu sampai malam dan tetap tidak dapat bertemu dengannya. Li Ping kemudian mengatakan bahwa Xiaotong menderita sariawan dan sedang diinfus di rumah sakit Wuxi, jadi dia merawatnya dan tidak bisa kembali. Pada malam tahun baru Imlek 2017, Li Ping mengirim pesan WeChat kepada ibunya yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke Hong Kong untuk tahun baru dan kemudian pulang untuk berkunjung pada hari kedua setelah Imlek. Ketika hari kedua setelah Imlek tiba, orang tuanya menunggu di rumah sepanjang hari, tapi putri dan menantunya tidak muncul. Kemudian Li Ping memberitahu di WeChat bahwa pesawatnya tertunda dan tidak bisa kembali. Ibunya lalu mengeluh melalui WeChat bahwa Li Ping selalu mengingkari janjinya. Pada tanggal 1 Februari 2017, itu adalah hari kelima setelah Imlek dan hari ulang tahun ke-60 Yang Kanlian, ayah Li Ping, dan dia mengundang keluarga dan teman-temannya untuk merayakannya. Besan mereka, Ibu Chu Xiaotong, berencana menghadiri jamuan makan ulang tahun tersebut pada jam 3 sore. Namun, pada jam 1 siang, Ibu Chu Xiaotong tiba-tiba menerima pesan dari Xiaotong yang mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi dan memintanya untuk segera datang ke apartemennya. Ibu Xiaotong merasa sedikit khawatir dan menelepon putranya, namun teleponnya dimatikan.
Lalu dia segera menelepon mantan suaminya yang merupakan ayah kandung Xiaotong, memintanya pergi ke sana terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ibu Xiaotong tiba di apartemen itu, dia terkejut mendengar bahwa menantu perempuannya telah dicekik sampai mati oleh putranya. Ibunya bertanya mengapa dia melakukan itu, tetapi Xiaotong tidak menjawab. Dia hanya terus mengulangi perkataan, apakah aku ingin melakukannya? Apakah aku ingin melakukannya? Apakah aku ingin melakukannya? Ibu Xiaotong lalu bertanya di mana Li Ping. Xiaotong kemudian menunjuk ke balkon dan berkata, dia di dalam freezer. Setelah mendengar hal itu, ibunya segera memujuk Xiaotong untuk menyerahkan diri pada polisi. Kemudian ayah dan ibunya membawa Xiaotong ke kantor polisi. Ketika orang tua Li Ping tiba di kantor polisi, polisi memberitahu mereka bahwa Li Ping telah dibunuh 3 bulan yang lalu. Dan orang yang selama 3 bulan terakhir ini berbicara dengan mereka melalui WeChat bukanlah Li Ping, melainkan menantu laki-laki mereka. Chu Xiaotong lahir pada bulan November 1987 dan berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Orang tuanya memiliki hubungan yang buruk dan selalu bertengkar selama masa kecilnya. Kemudian mereka bercerai ketika Xiaotong berusia 10 tahun. Ayahnya pindah dan memulai sebuah keluarga baru dengan wanita lain, sementara ibunya membesarkan Xiaotong sendirian. Kemudian bibi dan nenek Xiaotong meninggal dalam kecelakaan mobil. Ibunya juga harus merawat putri saudara perempuannya itu. Xiaotong kurang memperoleh bimbingan dari orang tua. Akibatnya, dia kecanduan video game dan membiarkan nilai-nilainya merosot. Di masa SMA, dia bahkan ikut serta dalam aksi perampokan di Jalan Nanjing dan ditangkap oleh polisi. Untung saja dia belum cukup umur, jadi pihak berwajib hanya memberinya ceramah dan membiarkannya pergi. Setelah lulus SMA, Xiaotong langsung bekerja dan tidak meneruskan studinya. Xiaotong berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Meskipun keterampilan kerjanya buruk, dia punya satu kelebihan yang sangat menonjol. Dia tampan dan selalu menjaga penampilannya, seperti rambut dan pakaiannya. Orang-orang dapat mencium aroma parfumnya dari jarak 1 mil. Para tetangga juga memiliki kesan yang baik padanya dan percaya bahwa dia adalah pria yang sopan, karena dia selalu berbicara sopan dengan nada lembut. Menurut salah satu teman SMA-nya, Xiaotong saat itu bukanlah pria yang menarik. Beratnya sekitar 85 kilo dan tidak memiliki banyak teman. Dia bahkan tersipu ketika melihat gadis-gadis. Setelah lulus SMA, Xiaotong memutuskan untuk menurunkan berat badan. Dia sering jogging di sekitar blok. Ketika berat badannya turun 25 kilo, dia mulai menerima pujian tentang betapa tampannya dia. Sejak saat itu, ego Xiaotong meningkat dan dia menjadi sedikit terobsesi pada diri sendiri. Pada tahun 2007, ketika Xiaotong baru saja berusia 20 tahun, dia mengikuti acara kompetisi menyanyi di Shanghai Oriental TV. Tapi selain penampilannya yang tampan, kenyataannya dia tidak memiliki banyak bakat. Sehingga akhirnya dia tersingkir dari kompetisi itu. Setelah itu dia harus menghadapi kenyataan dan kembali bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah departemen store. Xiaotong tidak puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Dia mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tetapi dia suka berpakaian bagus, pergi ke klub malam, dan berfoya-foya menghabiskan uang. Karena ketampanannya, ia menarik perhatian banyak wanita. Ia menyadari bahwa ini mungkin jalan pintas menuju kesuksesan. Sehingga ia mulai lebih sering nongkrong di klub malam, meminjam uang, atau memaksimalkan kartu kreditnya untuk membeli pakaian dan perhiasan mahal, agar terlihat seperti pria kaya. Dia bahkan menargetkan beberapa gadis kaya dan bergaul dengan mereka untuk mendapatkan uang. Dia juga punya banyak pacar di saat yang sama. Namun kebiasaan belanjanya yang tinggi membuatnya memiliki banyak hutang. Pada tahun 2012 ketika dia berusia 25 tahun, Xiaotong bertemu dengan seorang gadis bernama Yang Liping.
Li Ping sangat menarik dengan matanya yang besar dan indah. Dia juga memperhatikan bahwa Li Ping agak naif dan mudah dimanipulasi. Pada awalnya, Xiao Tong tidak mendekati Li Ping karena dia sudah berkencan dengan seorang gadis kaya, bahkan memiliki tato di bagian dalam lengannya yang bertuliskan Red dan A Endless Love. Red adalah namanya dalam bahasa Inggris, dan A adalah inisial nama pacarnya itu. Lebih dari setahun kemudian setelah mereka bertemu, pada bulan Oktober 2013, Xiao Tong masih bersama gadis A yang kaya tadi, tetapi dia juga sudah memulai hubungan dengan Li Ping. Dia akan bergantian berkencan dengan gadis A dan Li Ping. Ketika Xiao Tong berkencan dengan Li Ping, dia menceritakan kesulitan keuangannya. Karena Li Ping sangat mencintainya, dia memberikan tabungannya untuk membantu Xiao Tong melunasi sebagian hutangnya. Li Ping yakin bahwa Xiao Tonglah laki-laki yang akan dinikahinya. Dia bahkan membawanya pulang untuk bertemu orang tuanya tahun itu. Orang tua Li Ping tidak menyukai Xiao Tong dan menentang hubungan itu. Tetapi Li Ping sangat mencintai Xiao Tong dan mengabaikan nasihat orang tuanya. Dia hanya ingin bersamanya dengan cara apapun. Pada tanggal 31 Desember 2015, pasangan tersebut secara resmi mendaftarkan pernikahan mereka. Setelah itu, Li Ping pindah ke apartemen Xiao Tong. Di mata tetangga dan teman-temannya, mereka tampak seperti pasangan yang penuh kasih. Tetapi, apa yang tidak dapat mereka lihat adalah bahwa pertengkaran di antara mereka cukup sering terjadi. Menurut Xiao Tong, Li Ping sering bertengkar dengannya karena hal-hal kecil seperti Li Ping tidak menyukai makanan yang dimasaknya atau Li Ping tidak menyukai barang-barang yang dibelinya. Sedangkan Li Ping juga memberitahu teman-temannya bahwa Xiao Tong agak pelit dan tidak suka dia jalan-jalan dengan temannya terlalu sering. Xiao Tong juga tidak mengizinkannya pergi keluar sendirian atau melakukan kontak dengan pria lain. Mereka bertengkar beberapa kali mengenai hal ini. Pada satu titik, Xiao Tong bahkan menghapus aplikasi WeChat dari ponsel Li Ping. Xiao Tong terlalu keras terhadap istrinya, sementara dia sendiri tidak bisa menjaga kelakuannya. Hanya 6 bulan setelah pernikahan mereka, Li Ping memergoki Xiao Tong sedang menggoda wanita lain, dan bahkan pergi kencan rahasia dengan mereka, berpura-pura menjadi pria lajang. Ketika Li Ping mengetahuinya, mereka bertengkar hebat. Xiao Tong berjanji untuk mengubah cara hidupnya dan bahkan berlutut untuk memohon pengampunannya. Dia menulis janji di karton dan berjanji bahwa dia hanya akan bersamanya, tidak akan mengirim pesan atau menghubungi wanita lain. Dia mengizinkan Li Ping untuk memeriksa ponselnya setiap hari. Xiao Tong menandatanganinya dengan namanya dan bahkan menambahkan baris di pojok kiri bawah yang bertuliskan, "Jika aku berselingkuh lagi, ayo mati bersama dengan membakar arang di rumah." Xiao Tong menjelaskan dia menambahkan kalimat ini karena Li Ping mengancam akan bunuh diri ketika mengetahui perselingkuhannya. Ternyata janjinya tidak ditepati. Xiao Tong terus main-main dengan wanita lain. Selain itu, uang juga menjadi masalah besar di antara mereka. Mereka tinggal di apartemen lama milik keluarga Xiao Tong. Li Ping ingin merenovasinya, tetapi Xiao Tong berkata dia tidak punya uang dan meminta Li Ping untuk membayarnya sendiri. Setelah pertengkaran demi pertengkaran, Xiao Tong kelelahan secara mental dan fisik. Sebenarnya dari awal dia tidak terlalu menyayangi Li Ping dan hanya menikahinya demi uang. Tapi sekarang Li Ping tidak mau mengeluarkan uang untuknya dan terus-menerus membatasinya. Xiao Tong mulai mempertimbangkan untuk bercerai. Hanya 2 bulan setelah menulis janji itu, pasangan itu kembali bertengkar dan mereka memutuskan untuk bercerai. Tetapi ketika mereka hendak menandatangani surat perceraian di kantor sipil, Li Ping mengancam akan bunuh diri jika mereka berpisah, sehingga mereka meninggalkan kantor itu tanpa menyelesaikan dokumen perceraian. Li Ping tidak ingin mengakhiri pernikahan itu. Dia percaya Xiao Tong adalah orang baik yang sesekali melakukan kesalahan dan dapat berubah. Apa yang tidak diketahui Li Ping adalah bahwa setelah perselisihan terakhir mereka itu, gagasan untuk membunuh Li Ping muncul di benak Xiao Tong.
Sehari setelah upaya perceraian mereka yang gagal, Xiaotong membeli 2 buku online yang berjudul Membedah Kematian dan satunya berjudul Kematian. Buku itu berisi tentang mencekik orang sampai mati dan menyembunyikan mayat di freezer. Kemudian Xiaotong membeli freezer dengan kapasitas 202 liter dan meletakkannya di balkon. Pusat perbelanjaan tempat Xiaotong bekerja bangkrut dan akan segera tutup. Daripada menunggu diberhentikan, Xiaotong memutuskan untuk berhenti sendiri. Dia berbohong kepada Li Ping, mengatakan kepadanya bahwa dia mendapat promosi di tempat kerja dan akan dikirim ke Hong Kong untuk pelatihan, di mana dia akan menghasilkan 20.000 yuan sebulan. Xiaotong ingin Li Ping berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke Hong Kong bersamanya. Meskipun awalnya Li Ping ragu-ragu, Xiaotong meyakinkannya dengan rayuan dan kebohongannya. Dan akhirnya Li Ping setuju. Keesokan harinya, Li Ping pergi ke kantor kepala sekolah bersama Xiaotong untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Keputusan tiba-tiba ini mengejutkan sekolah karena tidak ada pemberitahuan apapun sebelumnya. Meskipun kepala sekolah berusaha membujuk Li Ping untuk tetap tinggal, dia tetap diam. Kepala sekolah itu mendapat kesan yang mendalam yang kurang baik tentang Xiaotong setelah pertemuan mereka. Kemudian dia melakukan percakapan pribadi dengan Li Ping dan sangat menyarankannya untuk berkonsultasi dengan orang tuanya terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, kepala sekolah meyakinkan Li Ping bahwa dia dapat kembali kapan saja jika dia berubah pikiran. Tetapi Li Ping tidak memberitahu orang tuanya tentang keputusannya untuk pindah. 5 hari kemudian, Li Ping mengunggah tentang pengunduran diri di WeChat-nya, tetapi memblok keluarganya supaya tidak melihatnya. Postingan itu juga mengatakan bahwa suaminya telah memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah makan bersama, Xiaotong bahkan bertanya apakah dia ingin membeli pakaian baru. Li Ping kemudian membagikan 5 foto makanan dalam beberapa hari ke depan. Ia memberitahu kepala sekolah bahwa orang tuanya telah menyetujui dia berhenti. Tetapi itu tidak benar, karena orang tuanya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Pada tanggal 14 Oktober, Li Ping menyelesaikan semua urusan serah terima dan secara resmi meninggalkan sekolah. Dia sempat berkunjung ke rumah orang tuanya hari itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang berhenti bekerja. Sehari setelah Li Ping berhenti dari pekerjaannya, Xiaotong membawanya ke Hangzhou untuk jalan-jalan, tetapi mereka bertengkar di sana. Xiaotong berkata mereka bertengkar karena dia tidak dapat menemukan hotel yang membuat Li Ping puas. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya mendapatkan tiket kereta reguler, bukan tiket kereta berkecepatan tinggi, yang menyebabkan perkelahian lagi. Ketika mereka sampai di rumah, Xiaotong mencoba menenangkan istrinya, tetapi tidak berhasil. Itu semua adalah pengakuan Xiaotong. Keesokan harinya, tanggal 17 Oktober 2016, pada jam 10 pagi ketika Xiaotong bangun, Li Ping berbicara tanpa henti yang sangat membuatnya kesal, dan dia tidak tahan lagi. Jadi, Xiaotong menggunakan tangannya untuk mencekik Li Ping sampai dia berhenti bernafas. Xiaotong kemudian membungkus tubuh Li Ping dengan spray dan memasukkannya ke dalam freezer. Setelah itu dia membersihkan tempat itu dan mentransfer semua 45.000 yuan di rekening Alipay Li Ping ke rekeningnya sendiri. Dia juga menghabiskan lebih dari 100.000 yuan menggunakan kartu kredit Li Ping. Xiaotong mengajukan beberapa pinjaman kecil atas nama Li Ping dan mendapat total lebih dari 500.000 yuan. Xiaotong juga check-in di hotel beberapa kali dengan wanita yang berbeda menggunakan kartu identitas Li Ping dan menghabiskan semua uangnya untuk jalan-jalan dan berbelanja. Agar istrinya tampak seperti masih hidup, Xiaotong menggunakan WeChat untuk mengirim pesan ke teman dan keluarga Li Ping dan terus memperbarui momen WeChat-nya. Setiap kali seseorang menelepon atau mengirim pesan suara, Xiaotong akan berpura-pura menjadi Li Ping dan mengklaim bahwa teleponnya rusak dan mereka hanya dapat berkomunikasi melalui pesan teks. Pada malam sebelum dia menyerahkan diri, Xiaotong bermain game di ponselnya sepanjang malam, dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
Pada saat itu, dia sempat keluar sebentar untuk membuang ponsel dan KTP istrinya ke sungai, kemudian kembali melanjutkan bermain game. Pada larut malam, dia mencoba gantung diri menggunakan tali jemuran di balkon, tetapi tali itu putus dan dia menyerah dan menunggu sampai pagi. Hari itu adalah ulang tahun ayah mertuanya yang ke-60, dan dia tahu dia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Setelah bergelut dengan pikirannya untuk waktu yang lama, akhirnya dia menceritakan pada orang tuanya apa yang telah terjadi, dan kemudian menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Ketika orang tua Liping diberitahu bahwa putri kesayangan mereka telah dibunuh, mereka sangat terpukul dan merasa sangat marah terhadap Xiaotong. Mereka menolak permintaan maaf atau kompensasi dari keluarga Xiaotong dan hanya ingin dia dihukum. Ibu Xiaotong sangat sedih ketika mengetahui bahwa putranya adalah pembunuhnya, tetapi dia mengira itu adalah kecelakaan, bukan sesuatu yang direncanakan. Xiaotong mengaku kepada pengacaranya bahwa dia tidak sengaja mencekik Liping dalam pertengkaran. Setahun kemudian, pengadilan di Shanghai mengadakan persidangan untuk Xiaotong. Selama persidangan, dia menceritakan hubungannya dengan korban, jalannya peristiwa pembunuhan, dan menyembunyikan tubuhnya. Xiaotong hanya mengaku menyembunyikan tubuhnya dan menolak untuk mengakui dengan sengaja membunuhnya. Xiaotong mengatakan dia membeli freezer untuk membekukan tikus untuk ular dan kadalnya di rumah, dan dia menjelaskan bahwa 2 buku yang dibelinya dipilih oleh Liping dan bukan dia. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa alamat pengiriman untuk 2 buku yang dibelinya tersebut bukanlah di rumahnya, melainkan di rumah ayahnya. Dan cara Xiaotong melakukan kejahatan tersebut sangat mirip dengan isi buku yang dibelinya, menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu. Xiaotong memutuskan untuk mengaku pada hari ulang tahun ayah mertuanya karena dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Jika dia bisa, dia akan tetap merahasiakannya. Pada hari yang sama ketika dia membunuh istrinya, dia juga memesan tiket pesawat ke Seoul, Korea, dan kemudian berkumpul dengan beberapa teman di klub malam hingga keesokan paginya. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Setelah persidangan, Xiaotong mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Setahun kemudian, Mahkamah Agung menolak banding tersebut. Di bulan Juni tahun 2020, terhitung 1.300 hari sejak dia menyerahkan diri, Zhu Xiaotong dieksekusi mati. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.